Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pertama sekali untuk subuh ini saya mengucapkan selamat menyambut masuknya bulan Rabiul Awal. Selamat menyambut masuknya bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunaini Wathaqalain, pemimpin seluruh alam. Lahir membawa rahmat, melimpahkan, menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya manusia yang lebih mencintai kita umatnya dibandingkan cinta kita umat terhadap diri kita sendiri. Maka di bulan yang indah ini, di bulan di mana Rasulullah lahir, hendaknya kita memperdalam cinta kita kepada Rasulullah dengan cara lebih dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di bulan yang indah ini, di bulan yang semerbak wangi ini, hendaklah kita banyak-banyak membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kembali sirah nabawiyah, perjalanan hidup, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kembali kita lanjutkan ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Sebelumnya sudah kita lihat nilai ketauhidan yang terkandung dalam rukun ruku', baik praktek ruku' atau tata cara ruku', kemudian bacaan yang disunatkan untuk kita baca ketika ruku' dalam salat. Nah, sekarang berikutnya setelah kita ruku', kemudian kita membaca bacaan yang disunatkan dalam ruku', rukun berikutnya adalah al-i'tidal. Rukun berikutnya adalah al-i'tidal, yaitu kita bangun dari ruku' dan kembali tegak, posisi tegak sebagaimana kita pertama berdiri memulai salat. Jadi al-i'tidal itu i'tadilu i'tidal atau al-i'tidal. Artinya al-intisab, berdiri kembali tegak pas.
Itu i'tidal, pas. Tidak mereng ke kanan, tidak mereng ke kiri, tidak membungkuk ke depan, dan tidak menjulang ke belakang. Itu namanya i'tidal, tengah pas. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, i'tidal itu pas. Kalau i'tidal itu kita bawa dalam perilaku sehari-hari, itu kita maknakan dalam bersikap itu selalu suka mengambil jalan tengah. Jadi i'tidal itu juga bermakna al-wasatiyah, tengah-tengah. Dalam menyelesaikan konflik enggak terlalu condong ke satu pihak dibandingkan pihak yang lain, di tengah-tengah. Jadi al-i'tidal atau al-wasatiyah itu punya makna yang sama. Nah, dalam salat i'tidal itu kembali tegak setelah sebelumnya bungkuk ke depan atau rukuk. I'tidal, maka dia harus pas, tidak boleh membungkuk lagi, tidak boleh mereng ke kanan, tidak boleh condong ke kiri atau menjulang ke belakang. Nah, itu dasar makna daripada al-i'tidal. Jadi dalam solat itu jangan bungkuk di i'tidal, bungkuk itu di rukuk, kemudian di sujud lebih jatuh lagi ke bawah. Adapun ketika i'tidal itu enggak boleh mereng, harus tegak pas. Sebagaimana kita berdiri pas, ana mahayun, pas, al-intisab, tegak pas. Nah, itu makna al-i'tidal secara bahasa. Nah, kalau kita lihat dari proses ruku, kita tunduk kepada Allah, dan kita hanya boleh ruku dan sujud kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, tidak boleh ada perbudakan antara manusia dengan manusia. Manusia diciptakan semua merdeka, hanya boleh memperbudakkan diri kepada Allah. Tidak boleh memperbudakkan diri kepada selain Allah, sebagaimana siapapun selain Allah tidak boleh memperbudakkan manusia. Nah, setelah kita rukuk kepada Allah, tunduk, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tunduk kepada Allah atau tunduk karena Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat orang tersebut. Itulah ilustrasi dalam rukuk ke i'tidal. Dan barang siapa yang sombong kepada Allah, sombong, maka Allah akan jatuhkan dia. Nah, kita rukuk itu adalah bentuk al-khudu', ketundukan kepada Allah. Kita rukuk menundukkan kepala, bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita hanya manusia yang fakir, masuk ke dunia enggak bawa apa-apa, nanti keluar dari dunia juga enggak bawa apa-apa. Miskin kita, fakir, lemah. Semua yang ada pada kita ini milik Allah. Nah, itulah yang kita ucap, yang kita renungi ketika rukuk, tunduk, tidak ada apa-apa. Nah, ternyata Allah, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya, semakin kita merasa tunduk di hadapan Allah. Ternyata Allah menginginkan lain. Justru Allah ingin membuat kita tegak. Justru Allah ingin membuat kita kokoh. Justru Allah ingin membuat kita kuat, menjulang, berdiri lagi, i'tidal. Nah, itu makna yang dikandung ketika kita dari ruku kemudian disuruh berdiri tegak oleh Allah. Begitulah kehidupan ini. Orang yang tunduk kepada Allah akan dikuatkan oleh Allah. Orang yang tunduk kepada Allah akan dibuat tegak oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang enggan tunduk kepada Allah, orang yang enggan tawadhu kepada Allah, akan dijatuhkan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah.
Al-kibru ridai, faman naza'ahu minni naza'tuhu minhu. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Milikku, pakaianku. Barang siapa yang berani mengambil pakaianku, kesombongan maha sombong, naza'tuhu minhu, akan aku tarik balik dari dia dengan paksa. Menyebab saja gerintak balik, naza'tuhu. Barang siapa yang suka sombong dihancurkan oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tunduk, rukuk, i'tidal, diangkat, dibuat tegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna i'tidal, baik secara bahasa maupun makna hikmah yang bisa kita petik daripada proses rukuk ke i'tidal. Kemudian berikutnya adalah ketika kita bangun dari rukuk ke i'tidal, itu kita disunatkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Itu bagi imam atau orang salat sendiri. Bangun dari rukuk ke i'tidal, dari pertama mau bangun Sami'allahu liman hamidah, itu bagi imam atau orang salat sendiri. Tapi kalau bagi makmum, bukan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Maknanya mirip-mirip, dua-duanya puji-pujian. Kita makmum, kalau imam membaca Sami'allahu liman hamidah, kita di belakang Rabbana walakal hamd. Itu bacaan dalam proses rukuk, perpindahan dari rukuk ke i'tidal. Dan tentu timbul pertanyaan, kalau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain di tempat yang lain, itu bacaannya apa? Allahu Akbar. Dari berdiri mau rukuk, Allahu Akbar. Dari i'tidal mau sujud, Allahu Akbar. Dari sujud duduk antara sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangun ke sini, Allahu Akbar. Tapi dari rukuk ke i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Atau kalau makmum, Rabbana walakal hamd. Kenapa berbeda? Biasanya takbiratul intiqal yang sudah pernah kita bahas. Yang lain semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika bangun dari rukuk ke i'tidal, Sami'allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd bagi imam. Yang artinya Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, Allah mendengar, liman hamidah, bagi siapapun yang memujinya. Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya. Makna sami'a di sini, makna mendengar di sini adalah makna sam'ul ijabah. Sam'ul ijabah, mendengar bermakna Allah akan menjawab, mengabulkan bagi siapapun yang memujinya. Itu artinya, ya, Allah akan menjawab, mengabulkan bagi siapapun yang memujinya. Maka ada hadis afdalul dzikri, kan bingung, kok memuji kok dikabulkan? Kan kalau dikabulkan itu kan kita minta dikabulkan, tapi kita puji kok dikabulkan. Ada hadis berbunyi afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Rasulullah bersabda, zikir yang paling afdal di antara semua zikir, rajanya zikir, la ilaha illallah. Itu zikir seluruh manusia, seluruh makhluk itu. Seluruh manusia dari Adam sampai kiamat, la ilaha illallah. Zikir paling bagus.
Wa afdalud du'a, dan doa yang paling bagus, doa yang paling bagus, alhamdulillah, adalah alhamdulillah. Coba kok bisa doa yang paling bagus alhamdulillah? Doa kan tu meminta, ya Allah berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu. Kok alhamdulillah doa yang paling bagus? Ya. Maka ketika kita baca sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar, maknanya Allah Maha menjawab, mengabulkan siapapun yang yang memujinya. Liman hamidah, itu karena memang alhamdulillah adalah doa terbaik. Apa makna alhamdulillah doa terbaik? Alhamdulillah adalah kunci untuk terkabulkannya doa. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang berdoa, meminta kepada Allah, kemudian dia memulainya dengan memuji Allah, kemudian menutupinya dengan memuji Allah. Dia mulai permintaannya kepada Allah dengan memuji Allah, dia tutup permintaannya dengan memuji Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kata para ulama, ucapan alhamdulillah memuji Allah di awal, ucapan alhamdulillah memuji Allah di akhir, itu pasti diterima oleh Allah. Nah, karena di awal kita memuji Allah, alhamdulillah diterima oleh Allah, karena Allah suka dipuji. Di akhir kita alhamdulillah memuji Allah, diterima oleh Allah, Allah suka dipuji. Di awal diterima, di akhir diterima, maka di tengah-tengah inilah permintaan kita ini pastilah diangkat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, mengabulkan, menjawab siapapun yang memujinya. Artinya siapapun yang ingin meminta kepada Allah, awalilah dengan memuji Allah. Maka seluruh doa-doa yang sudah dirangkai oleh ulama-ulama semua, ketika kita mau berdoa, baik doa sendiri, doa berjamaah, kan enggak langsung minta. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Baru minta Allahumma fir lana dzunubana dan seterusnya. Kemudian di akhir gitu juga. Nah, ya. Di akhir gitu juga kita memuji Allah. Nah, ini dirangkai oleh ulama. Kenapa ditaruh di awal puji-pujian dulu sebelum kita minta? Di akhir pujian-pujian sebelum kita habis tutup doa, selesai doa. Karena yang menyebabkan doa itu dikabulkan, ini pujian-pujian kepada Allah di awal, pujian-pujian kepada Allah di akhir. Karena Allah kalau sudah dipuji pasti diterima. Sami'allahu liman hamidah, itu makna daripada sami'allahu liman hamidah. Tapi kenapa sami'allahu liman hamidah di situ tiba-tiba? Di tempat lain kenapa Allahu Akbar? Karena bacaan kita di i'tidal, khusus di i'tidal, apa yang kita baca? Puji-pujian. Dan nanti akan kita bahas pertemuan subuh Jumat depan isi i'tidal. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu satu riwayat. Kemudian riwayat yang lain itu juga ada penambahan. Kemudian ada riwayat yang lain, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nah, itu satu riwayat, tapi itu nanti isinya kita bahas di pertemuan subuh Jumat depan. Nah, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar
siapapun yang memujinya, sebesar apa kekuatan pujian kepada Allah itu? Apakah sesederhana ketika terucap di lisan, tidak sampai sekian detik selesai, ringan sekali? Sebesar apa kekuatan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebesar apa kekuatannya? Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma fis samawati wa ma fil ard. Rasulullah mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, suci itu bagian daripada keimanan atau setengah daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan seorang hamba di hari akhirat. Sebesar itulah kekuatan alhamdulillah. Di hari akhirat nanti kita punya timbangan amal baik dan buruk. Kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ketika alhamdulillah masuk ke timbangan amal kebaikan, maka jatuh timbangan amal keburukan. Kenapa? Karena sudah terlalu berat dipenuhi oleh zikir kita, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa besar timbangan amal itu dia kira besar sekali. Tapi tidak ada arti apa-apa dibandingkan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang lebih dahsyat lagi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bacaan subhanallah dan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, dua kalimat itu. Tamla'ani ma fis samawati wa ma fil ard, memenuhi seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan bumi, penuh kebaikan. Dahsyat sekali kekuatan itu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Di mana letak arti dunia yang kita kejar sehari-hari, berkeringat-keringat, berdarah-darah? Enggak ada. Dengan kalimat alhamdulillah, begitu rendahnya dunia. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, kecil sekali dunia, tidak ada arti apa-apa. Maka syariat Allah ini dan Allah ini perlu kita renungi, perlu kita kenal baik, sehingga kita tidak terlalu disibukkan dengan remeh-temeh persoalan dunia. Tidak ada arti apa-apa. 2 rakaat subuh saja udah kalah dunia, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Tadi kita salat 2 rakaat qobliyah subuh, salat sunat fajar, itu udah jauh tinggal dunia itu. Raka'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar jauh-jauh lebih baik daripada minat dunia, daripada seluruh dunia ini dan seluruh isinya. Tidak ada arti apa. Berapa dunia ini kalau mau diuangkan berapa? Berapa diuangkan misalnya? Dunia ini berapa harganya? Taruh satu. Kemudian kita salat qobliyah subuh 2 rakaat, taruh sebelah sini. Ini tidak ada arti apa-apa. Entah kenapa kita manusia, ya seperti itulah. Lebih suka yang dunia yang rendah ini, yang tidak ada nilai ini di mata Allah. Nah, itu kekuatan alhamdulillah. Maka hendaklah kita sering-sering membaca alhamdulillah.
sehari-hari alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat nikmat sekecil apapun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat fahamidallah. Tidaklah seorang hamba diberikan nikmat kemudian dia memuji Allah, melainkan pujiannya kepada Allah jauh lebih nikmat, lebih besar nikmat daripada nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita tiba-tiba ada keuntungan perusahaan sekian puluh miliar. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Pujian kita kepada Allah, alhamdulillah, jauh lebih baik daripada puluhan miliar nikmat keuntungan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Sedikit saja nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jauh lebih baik daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang karena nikmat itu kita memuji Allah. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana syair. Wahai Rasulullah, aku seorang penyair. Aku ingin, bagaimana pendapatmu seandainya aku mengarang syair yang isinya al-mahamid lillah, puji-pujian kepada Allah. Dia seorang penyair Arab datang ke Rasulullah, bertanya pendapat Rasulullah. Dia rencana mau tulis syair, puisi yang isinya semua pujian kepada Allah. Bagaimana pendapatmu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tulislah sebanyak-banyaknya. Fa inna rabbaka yuhibbul mahamid. Karena sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kita Allah, sangat suka dipuji oleh hamba-hambanya. Maka marilah kita sering-sering memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan-ucapan yang lain yang berisi puji-pujian kepada Allah. Dengan begitu kita mengundang cinta Allah kepada kita. Dengan begitu kita telah menyiapkan timbangan amal kebaikan yang penuh, meluap nanti di hari akhirat. Dengan ucapan-ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, inilah makna yang dikandung dari bacaan Sami'allahu liman hamidah. Maka sekali lagi dan terus kita saling mengingatkan, setiap bacaan solat jangan asal baca, jangan asal lewat, tapi renungilah semua bacaan. Itu dahsyat sekali. Sadari, renungi apa yang dibaca. Hayati Sami'allahu liman hamidah. Itu bukan bacaan sekedar bacaan 10 detik itu, tapi itu bacaan yang lebih berharga, lebih bernilai daripada seluruh isi langit dan bumi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, insyaallah subuh Jumat depan kita lanjutkan bacaan yang akan kita baca dalam i'tidal. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.